Basmalah itu awal setiap surat, kecuali surat Taubat. Kalau menurut mazhab Maliki, basmalah bukan ayat. Ditulis, dibaca sekedar untuk biar barokah, ngalap barokah. Ya, kalau menurut mazhab Hanafi, basmalah itu ayat tersendiri. Pokoknya dia ayat, bukan bagian dari surat tersebut. Fungsinya untuk membatasi antara surat satu dengan yang lain. Dalilul Hanafiyah. Dalil dari madhab Hanafi. Wa ammal Hanafiyatu faqad ra'au, adapun madhab Hanafi, maka benar-benar mereka memandang, berpendapat, anna kitabataha fil mushaf yadullu ala annaha Qur'anun, bahwa ditulisnya basmalah di dalam mushaf itu menunjukkan sesungguhnya basmalah itu bagian dari Quran. Sebab andai basmalah bukan Quran, maka dia enggak boleh ditulis di dalam mushaf. Tapi walakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli surah. Tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa sesungguhnya basmalah ayat dari setiap surat. Paham ya? Wal ahaditsul waridatu allati tadullu ala adami qiraatiha jahran fis salat, hadis-hadis yang datang, yang mana hadis-hadis itu menunjukkan bahwa basmalah tidak dibaca dengan jahar. Tidak dibacanya basmalah dengan jahar, dengan keras. Fis salati, di dalam salat. Ma'al fatihati, bersama fatihah. Menurut mereka, bahwa cara membaca fatihah, basmalahnya lirih, lalu alhamdulillah dibaca keras, itu menunjukkan bahwa bismillah ada sendiri, fatihah ada sendiri. Bukan kok bismillah itu bagian dari fatihah. Nyatanya cara bacanya beda. Bismillahnya lirih, baru alhamdulillah dibaca keras menurut mereka. Tadullu ala annaha laisat minal fatihah. Itu menunjukkan, hadis-hadis itu menunjukkan bahwa basmalah bukanlah dari fatihah. Fahakamu bi annaha ayatun minal Qur'ani tammatun. Hanafiyah menghukumi bahwa basmalah itu ayat sempurna, ayat tersendiri dari Al-Quran. Fi ghairi suratin namli. Tapi itu bismillah di selain surat An-Naml. Fungsinya apa? Ada bismillah di antara setiap surat. Unzilat lil fasli bainas suwar. Basmalah diturunkan untuk memisah, membatasi antara surat-surat Al-Quran. Wa mimma yu'ayyidu madhhabahum ma ruwiya 'anis sahabah. Adalah di antara
riwayat-riwayat yang menguatkan madhab Hanafiyah, yaitu apa yang diriwayatkan dari sahabat. Annahum qalu, bahwa para sahabat itu berucap. Apa ucapnya sahabat? Kunna la na'rifu inqidha as-surah. Kami para sahabat tidak tahu bahwa surat itu akan berakhir hatta tunzala, hingga diturunkan bismillah. Baru kalau diturunkan basmalah, sahabat baru tahu surat itu telah habis, berakhir, ganti surat yang lain. Ya, dari sini seakan-akan basmalah diturunkan itu berfungsi untuk pembatas. Wa kadzalika ma ruwiya an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Sapa iki kletek-kletek nang mburi pengimaman. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu faslas surah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui batas surat hatta yunzala alaihi, hingga diturunkan atas Nabi, turun apa? Wahyu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu Abu Bakrin Ar-Razi, wa qad ikhtulifa fi annaha ayatun min fatihatil kitabi amla. Benar-benar diperselisihkan dalam hal apakah basmalah itu ayat dari surat Fatihah amla atau bukan. Melebu mas. Aja ndelik-ndelik, enggak bareng. Masuk aja. Iki ngarep kenceng kuwi agak sing longgar. Lurus. Lurus saya banyak yang longgar. Pintu utama, ada peten delik-delik terus nyumbal ning kono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diperselisihkan oleh ulama apakah basmalah itu ayat dari Fatihah amla atau bukan. Fa'addaha, menghitungnya, menganggapnya qurra'ul Kufah, para qari, para ahli qiraah Kufah, dihitungnya ayatan minha, menjadi bagian dari ayat dari suratul Fatihah. Menurut siapa ini? Qurra'ul Kufah. Walam ya'uddaha qurra'ul basriyin, dan tidak menghitungnya termasuk Fatihah. Siapa yang tidak menghitungnya, enggak menganggapnya? Para ahli qiraah dari ulama Basrah. Wa qala Syafi'i hiya ayatun minha. Imam Syafi'i dawuh basmalah adalah ayat dari Fatihah. Karena ayat dari Fatihah lek gak maca bismillah, Fatihah belum sah. Wa in tarakaha a'adas salat. Jika orang meninggalkan basmalah, maka dia wajib mengulangi
salatnya. Wa haka Syekhuna Abul Hasan Al-Karachi, Karachi. Mana Karachi itu? Teman jawab suwe, ayo melepuh. Mana Karachi itu? Gak roh Karachi ya. Pakis, entene irungi pesek-pesek gak roh Karachi. Wa qala Syafi'i hiya ayatun minha wa in tarakaha a'ata salat. Wa haka Syekhuna Abul Hasan Al-Karachi adamal jahri biha. Guru kami Abul Hasan Al-Karachi menghikayatkan tentang tidak dikeraskannya bacaan basmalah. Kalau Fatihahnya keras, basmahnya lirih, itu mengindikasikan beda antara basmalah dan Fatihah. Seperti Anda membaca iftitah lirih, membaca a'udzubillah juga lirih, baru membaca Fatihah. Itu mengindikasikan a'udzubillah bukan bagian dari Fatihah. Nah, ternyata ada ulama-ulama yang baca basmalahnya juga lirih. Berarti menurut ulama itu basmalah bukan bagian dari Fatihah. Wa hadza yadullu ala annaha laysat minha. Wa madhhabu ashabina annaha laysat bi ayatin min awailis suwar. Madhab dari pendukung madhab kami Hanafi bahwa basmalah bukanlah ayat dari awal-awal surat. Buktinya mana? Litarkil jahri. Karena tidak dikeraskannya biha bacaan basmalah. Wali annaha idza lam takun min fatihatil kitab fakadzalika hukmuha fi ghairiha. Dan oleh karena jika basmalah bukan bagian dari awal Fatihah, maka demikian pula hukumnya di surat-surat yang lain selain suratul Fatihah. Wa za'ama Syafi'iyyu annaha ayatun min kulli surah. Imam Syafi'i menyangka, mengeklaim bahwa basmalah juga ayat dari setiap surat. Wa ma sabqahu ila hadzal qaul ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang mendahului Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Dengan kata lain, Imam Syafi'i lah orang yang pertama-tama berpendapat seperti ini. Berpendapat apa? Loh, kok ngelamun namanya? Berpendapat apa? Bahwa bismillah awal dari setiap surat. Li'annal khilafa bainas salaf innama huwa, karena perbedaan pendapat antara ulama salaf adalah bahwa annaha ayatun min fatihatil kitab aw laysat bi ayatin minha. Basmalah itu ayat dari Fatihah atau bukan ayat dari Fatihah. Itu dari dulu yang jadi perdebatan itu. Apakah basmalah bagian dari Fatihah apa bukan? Tapi sampai Imam Syafi'i itu sampai mengatakan yang perlu dikelirkan hukumnya, Mas, bukan hanya basmalah yang di awal Fatihah, tapi harus clear juga tentang status basmalah yang ada di awal-awal setiap surat.
Baru Imam Syafi'i yang pertama-tama berani tegas ngarani basmalah awal Fatihah, bagian dari Fatihah, dan basmalah di awal setiap surat juga bagian dari surat itu. Kalau logika menang Imam Syafi'i. Jadi katanya mazhab Hanafi itu ayat, tapi bukan bagian dari surat tersebut. Berfungsi pembatas. Oke, pembatas. Ini tanah berapa hektar di Kapling? Masing-masing kapling ada batas pagar. Pagar ini enggak ada pemilik, apa ada pemilik? Halo? Ada pemilik kan? Memang ini pembatas, tapi juga tetap ada pemilik. Pagar ini milik ini. Ini lagi ada ini, pagar ini milik ini. Antara ini dan ini pagar milik ini. Ya. Iya berfungsi pembatas, iya. Tapi yang enggak salah Imam Syafi'i mengatakan, ini pembatas miliknya ini. Dan karena bismillah itu mengawali, yang paling pas, bismillah ini miliknya ina atau ina. Bismillah ini miliknya idza jaa. Bismillah ini miliknya kuliah. Bismillah ini miliknya aro'eta. Kan begitu. Ngerti ya? Perkara dibacanya lirih, itu berarti kan bukti kalau bismillah beda dengan apa? Surat itu. Bukan berarti bagian dari. Nah, jawab kita, tidak semua sahabat membacanya lirih. Nabi juga membacanya keras. Abu Hurairah membacanya juga keras. Nah, kita ikut para sahabat, ikut riwayat dari Nabi yang basmalah dibaca keras. Fatihah keras, basmalah keras, berarti statusnya sama. Sama-sama bagian dari surat itu. Itu Imam walam ya'uddaha ahadun, dan tidaklah menganggap menghitung basmalah ahadun seorang pun, tidak dianggapnya ayatan satu ayat min sairis suar dari surat-surat yang lain. Baru Imam Syafi'i yang berani mengatakan basmalah itu juga awal dari setiap surat. Summa qala, lalu gurunya tadi siapa? Abul Hasan Al-Karahi yang memang bermadhab Hanafi. Wa mimma yadullu ala annaha laysat min awailis suwari, di antara hal yang menunjukkan bahwa basmalah bukan dari awal-awal surat, yaitu maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesuatu yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun fil Qur'an salasuna ayatan syafa'at li sahibiha. Ada satu surat dalam Al-Qur'an, jumlah ayatnya berapa? 30 ayat. Faedahnya apa? Dia akan mensyafaati orang yang memiliki surat itu. Maksudnya mensyafaati orang yang ahli mengamalkannya. Hatta ghufirallah, disyafaati terus orang itu sampai orang itu diampuni. Surat apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Mulk berapa ayat? Berapa ayat? 30. Nah, para qari bersepakat jumlah ayatnya 30. Kalau basmalah kau hitung ayat lagi, maka ayatnya bukan lagi 30, tapi 31. Dan itu berarti enggak sama dengan apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi. Terus apa kata madhab Syafi'i?
bahwa basmalah itu awal dari setiap surat, bisa jadi basmalah berdiri sendiri sebagai ayat, bisa berarti ayat pertama itu ya basmalah gandeng dengan apa? Dengan kalimat yang pertama. Jadi dihitung 30 ayat itu bukan berarti bismillahnya hilang. Bismillahnya tetap ngikut, tapi enggak terhitung satu ayat terjadi gandeng kalimatnya dengan misalnya alif lam mim atau gandeng dengan tabarakalladzi biyadihil mulku dan seterusnya. Falau kanat minha, maka andai ada basmalah itu bagian dari Fatihah, bagian dari surat Mulk, kanat ihda wa salasin. Jadinya surat Mulk itu 31 ayat. Wadzalika khilafu qaulin Nabi. Dan hal itu tentu bertentangan dengan dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mazhab Syafi'i jawabnya kayak begitu. Wa yadullu alaihi aidan ittifaqu jami'i qurra'il amsar wa fuqahaihim. Dan ya dulu menunjukkan pula alaihi atas adanya hal ini, apa hal ini? Basmalah itu bukan bagian dari surat, aidan juga apa yang menunjukkan kesepakatan semua para ahli qiraah, kesepakatan semua para qurra di seluruh kota-kota Islam, Mesir, Mekah, Kufah, Baghdad, ya, wa fuqahaihim, dan para ulama ahli fiqih bersepakat apa? Ala anna surat al-Kautsar salatu ayat, bahwa surat al-Kautsar itu 3 ayat. Bismillah mau hitung dewe malih papat, menyalahi kesepakatan. Jawabnya apa? Ya, ayat pertama itu basmalah gandeng dengan inna a'tayna. Wa surat al-Ikhlas arba'u ayat, dan surat Ikhlas disepakati 4 ayat. Falau kanat minha lakanat aksar mimma addu. Andai basmalah bagian dari surat Fatihah, surat Al-Kautsar, surat Ikhlas, lakanat niscaya adanya surat-surat itu aksar, lebih banyak, mimma addu dari jumlah ayat yang mereka hitung, yang disepakati para qurra, para fuqaha. Intinya madhab Syafi'i salah karena menyalahi kesepakatan para fuqaha. Jawablah tidak menyalahi. Pokoknya itu bagian dari surat. Kau anggap ayat tersendiri monggo, atau gandengan dari ayat yang pertama ya monggo. Pokoknya jangan dibuang. Pakar jangan dibuang, ya. At-tarjih, tarjih menimbang mana yang lebih unggul. Kalau saya yang mentarjih, yang unggul ya madhab Syafi'i. Saya NU. Kalau suruh logika, yang logis juga madhab Syafi'i, termasuk iya batas. Pakar, tapi batas itu tetap ada pemiliknya. Ikut ini apa ikut ini tetap ada. Bukan tanpa pemilik. Ya, bukan tak bertuan. Dan pakar mesti bertuan. At-tarjih, menimbang mana yang unggul. Mana yang kuat. Kalau tujuannya mentarjih tidak mengatakan ini benar, ini sesat, tujuannya cari jalan tengah, ya madhab Hanafi. Yang Syafi'i
ayat dari setiap surat, ayat dari Fatihah, enggak dibaca, enggak sah. Kalau mazhab Maliki bukan ayat, sekedar untuk tabarukan, enggak dibaca, enggak apa-apa. Kalau mazhab Hanafi, ya dibaca, wong dia ayat juga. Ya, jangan enggak dibaca, dibaca. Jangan dikatakan bukan ayat, wong ditulis dalam mushaf kok bukan ayat, itu bagaimana? Kalau ditulis di mushaf, mesti dia termasuk ayat. Tapi bacanya enggak harus suratnya keras, basmalahnya keras. Dibaca tapi pelan. Mazhab Syafi'i dibaca keras. Mazhab Maliki enggak usah dibaca. Yang tengah-tengah gimana? Dibaca tapi pelan. Ya, itu jalan tengah yang ditawarkan oleh pengarang kitab ini, Imam Ali As-Sobuni. Nah, jalan tengah di suatu wilayah itu belum tentu jalan tengah di tempat yang lain. Zaman di sini, jangan jalan tengahnya ini. Tapi zaman bersama masyarakatmu ada di sini. Jalan tengahmu bukan ini, jalan tengahmu ini. Di Indonesia, rata-rata orang terlanjur ikut mazhab Syafi'i. Kau enggak membaca, rame, geger, enggak sah sholatmu, khutbahmu, jumatanmu. Kau membaca tapi pelan, jamaahnya juga enggak ngerti kalau imamnya baca. Sehingga selama berjamaah, para makmum ini batin. Mau coba ora iki imam iki. Mau coba ora imam sah apa ora iki. Jadi makmum dalam keraguan-raguan sepanjang sholat. Nah biar makmum enggak ragu dari awal langsung baca bismillah. Makmum dari awal sah. Dari awal makmumnya mantap sah. Imamnya baca basmalah. Dan itu untuk di konteks Indonesia begini, itu jalan tengah yang enggak bikin gaduh. Enggak bikin rame. Ya. Kalau zaman di negara selain Indonesia kayak Afghanistan, Pakistan, zaman basmalah keras jadi rame. Zaman enggak baca blas juga jadi rame. Jalan tengah untuk menghilangkan gaduh, baca tapi pelan. Makanya imam-imam saya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei bin'ah. Tapi kalau langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah. Hei Kak Sah. Jalan tengahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala wa mimma yadullu ala annaha laysat wa wisya. At-tarjih wa ba'da isti'radil adillah, setelah menyajikan dalil-dalil, memaparkan dalil-dalil, mempresentasikan dalil-dalil, wa mastadalla bihi, dan hujjah-hujjah yang telah berdalil dengannya, kullu fariqin, setiap golongan, min a'immatil madhab, dari para imam-imam madhahib, setelah memaparkan dalil-dalil juga hujjah-hujjah masing-masing madhab, naqul, maka kami katakan, la'alla ma dhahaba ilaihi al-hanafiyyatu huwal arjahu minal aqwal. Maybe, jenenge namanya juga maybe, enggak pasti. La'alla, maybe, bisa jadi. Enggak of course ini. Barangkali apa yang menjadi pendapatnya madhab, siapa? Apa yang menjadi pendapatnya madhab Hanafi huwal arjah, itulah yang paling unggul, yang paling kuat, minal aqwal,
dari pendapat-pendapat yang ada. Alasannya apa? Fahuwal madhabul wasat. Madhab Hanafi itu madhab yang tengah-tengah. Bainal qaulaini al-muta'aridaini. Tengah-tengah antara dua pendapat yang saling bertentangan. Antara siapa yang bertentangan tadi? Syafi'iyah dan Malikiyah. Tengah-tengahnya madhab Hanafi. Kalau zaman ini mas, wayu tapi rapatek pinter. Ini welek tapi pinter, milih sing ndi? Milih ayu pinter, enggak gelem karo kon. Sampeyan dhewe ra ganteng. Milih sing ndi? Golek sing pinter najan rapatek ayu. Tapi yo aja elek-elek nemen. Jalan tengahnya begitu. Di konteks lain, jalan tengah itu beda. Iki wayu, yo pinter. Ya. Terus iki yo wayu, iki yo pinter. Jalan tengahnya gimana? Ngepek iki ketun, jangan-jangan kono lu HP. Kate karo iki, jangan-jangan kono api. Piye ku carane jalan tengah? Ayo. Mau rapi kabeh. Fasyafi'iyyatu yaqulun innaha ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin fil Qur'an. Madhab Syafi'i dawuh bahwa basmalah ayat dari Fatihah juga awal dari setiap surat di dalam Al-Quran. Wal Malikiyatu yaqulun, ini sebaliknya, Malikiyah mengatakan laisat bi ayatin la minal Fatihah wala minal Qur'an. Basmalah bukan ayat dari Fatihah ya kagak, dari surat-surat lain juga kagak. Ya. Dari Fatihah bukan, dari surat-surat yang lain juga bukan. Saling bertolak belakang ini. Soal teman-teman ini. Imam Maliki makmume Syafi'i. Iso tukaran ya. Kalau saya ngimami tak bagi dua. Ya. Saya ngimami 4 rakaat. Rakaat pertama saya pakai Syafi'i. Rakaat 1, 2. Rakaat 3, 4 pakai Maliki. Mau ya? Nggih, pun mau. Rakaat pertama bismillah, banter kan? Rakaat kedua juga bismillah, banter. Rakaat ketiga, 4 kan ra krungu. Kalau di daerah Paciran, beberapa kampung yang paru-paru antara NU dan Muhammadiyah, itu selama kampung itu tetap kekuatannya imbang-imbang. Mau enggak mau akhirnya masjid ya berbagi. Jadi yang Muhammadiyah ngimami salat, yang NU ngimami salat. Seperti masjid di Kelayar Mbah Yudnya Umi itu, dari Kelayar Paciran itu, namanya Mbah Soleh. Jadi Mbah putrinya Umi itu namanya Mbah Yam. Orang tua kandungnya Mbah Yam itu namanya Mbah Haji Soleh. Dia yang mendirikan ranting Muhammadiyah di kampung itu. Itu Mbah Yudnya Umi. Dan mendirikan masjid tentu. Tapi Muhammadiyah versi lama.
Muhammadiyah yang dulu-dulu sebelum tahun 70-an, itu kan pakai Sayyidina, pakai kunut, pakai ziarah kubur seperti di kitab yang saya punya itu. Ya, jadi hampir nggak ada beda dulu antara NU dan Muhammadiyah. Dulu Mbah Wahab itu besanan dengan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah lawas. Entah, saya kurang tahu adiknya Mbah Wahab yang siapa, itu dapat putri kandungnya Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dulu itu begitu, karena memang banyak sama antara NU dan Muhammad. Dalam Mbah Yudnya Umi, Mbah Soleh, itu di samping membuat masjid, mendirikan ranting Muhammadiyah. Nah, setelah berjalannya waktu, ternyata ada perubahan di sana sini di Muhammadiyah. Nah, jadinya harus rapat berbagi. Alhamdulillah, saya kadang-kadang juga di sana, ikut-ikut bersuara, enggak apa-apa dibagi. Jadi yang Muhammadiyah itu ngimami zuhur asar. Yang NU ngimami maghrib isya subuh. Jadi ono kunutin. Nah, zuhur asar kan ya diwaca lirih. Maca bismillah apa enggak ya ora roh. Jamaah tetap sah wong makmume ya ora roh. Terus salat Idul Fitri, Idul Adha di Masjid Jamek Paciran dekat Pondok Mazro'ah. Itu ya begitu. Daripada sholat sendiri-sendiri enggak enak, enggak elok sak kampung. NU gawe dhewe, Muhammadiyah gawe dhewe. Dilalah sudah dibangun direhab luas, halamannya juga luas. Nah, kalau sholat Id jadi satu antara NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah di halaman masjid, NU masuk masjid. Muhammadiyah tetap tidak sholat Id di dalam masjid. Tapi ya makmum kepada orang yang ada di masjid. Imamnya yang di masjid kono. Wis enak, wis enak. Ya mbuh. Itu ijtihad masing-masing untuk memenuhi keyakinannya. Sekaligus untuk menjaga persatuan. Kalau saya pemimpinnya kepingin neng masjid disiapi amplop 1.000-an. Jadi yang sholat itu neng di masjid oleh amplop 1.000-an. Kira-kira gelem mlebu masjid kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malikiyyatu yaqulun laisat bi ayah. Madhab Maliki mengatakan basmalah itu bukan ayat, la minal Fatihah wala minal Quran. Tidak termasuk Fatihah, tidak pula termasuk surat-surat di dalam Al-Quran. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Itu walikullin adalah bagi masing-masing golongan, wijhatun ada cara pandang sendiri-sendiri. Punya alasan, punya dalil, punya argumentasi, punya pola pikir, punya hal yang melatar belakangi kenapa berpikir seperti itu. Huwa muwalliha, yang dia akan menghadap ke arah itu. Dipaksa enggak bisa. Wanita-wanita Indonesia itu sebagai orang iman yakin suami nikah 2-3 itu halal, boleh enggak haram. Ya, yakin boleh. Mbak-mbak ditanya, apa hukumnya bojomu nikah lagi? Boleh. Sah. Lek bojomu merapine, aku njaluk pegat. Njaluk pegat ya sah. Halo. Kiai muru elek. Walakin idza am'anna an-nadhara, akan tetapi ketika kita am'ana yum'inu im'anan, ditambahi oleh kita am'anna, maknanya menteleng. Jika kita menteleng,
menseriusi memandang. Memandang dengan serius. Wajadna anna kitabataha fil mushaf wa tawatur dzalika, akan tetapi ketika kita memandang dengan serius, kita akan mendapati kenyataan bahwa penulisan basmalah di dalam mushaf wa tawatur dzalika, dan hal itu sudah sangat populer, sangat viral. Semua orang tahu kalau bismillah ditulis di dalam mushaf tanpa ada satupun yang menentang, biduni nakir, tanpa ada penentangan, min ahadin, dari seorang pun, ma'al ilmi bi anna sahabata kanu yujarridunal mushaf min kulli ma laisa Qur'anan. Padahal kita tahu bahwa para sahabat itu memilikikan mushaf, memurnikan mushaf dari segala hal yang tidak termasuk Al-Quran. Sahabat punya semangat, Quran harus murni, jangan ada satu huruf pun yang bukan, mushaf harus murni, jangan ada satu pun yang bukan dari Quran. Sahabat punya semangat yujarridun, memurnikan Quran. Tapi nyatanya bismillah ya pancet ditulis, ya dulu ala annaha Quran. Penulisan basmalah itu menunjukkan bahwa basmalah termasuk Al-Quran. Tapi lakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli surah. Tetapi hal itu tidaklah menunjukkan bahwa basmalah itu ayat dari setiap surat, bukan. Ayat iya, tapi jangan dikatakan ayat dari setiap surat. Au ayatun min suratil Fatihah bidzat, atau ayat dari surat Fatihah saja. Enggak. Terus piye statusnya? Zaman bikin status basmalah. Wa innama hiya ayatun minal Qur'an. Akan tetapi basmalah itu sekedar ayat, itu ajalah dari Al-Quran. Waradat lil fasli, yang mana basmalah itu datang untuk memisah, membatasi baina suwar, antara surat-surat. Wa hadza ma asyara ilaihi haditsu Ibnu Abbas as-sabiq. Inilah yang diisyaratkan oleh hadis riwayat Ibni Abbas yang lalu di atas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasal suwar, bahwa Rasul pun enggak tahu berakhirnya surat, batas surat, hatta yunzala alaihi, hingga diturunkan atasnya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'akidu annaha laysat min awailis suwar, dan menguatkan pula bahwa basmalah bukan awal dari setiap surat-surat. Apa yang menguatkan hal itu? Annal Qur'an, bahwa Al-Qur'an nazala ala manahijil Arab fil kalam. Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan cara, metode orang-orang Arab dalam berbahasa. Nah, orang Arab itu gak suka berbahasa diulang-ulang. Kalau bismillah kau anggap dari awal setiap surat, berarti sering ada pengulangan kalimat yang sama. Itu menyalahi kebiasaan orang Arab. Jawabnya, wong di surat Ar-Rahman juga banyak pengulangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di Madura juga sering banyak pengulangan, enggak apa-apa. Dikit-dikit, kita iya. Kita iya. Kita iya. Itu question tag ya. Aren't you? Isn't he? Kita iya. Wal Arab kanat tara at-tafannun minal balaghah
Orang Arab memandang adanya variasi tafannun itu bagian dari balaghah, bagian dari tingginya nilai sastra. Lah kalau bismillah melulu di awal setiap surat berarti enggak ada tafannun. Ya. Apa? Enggak ada variasi. Tanpa variasi, tapi sesekali muncul lalu hilang. Jarak sekian puluh, sekian ratus ayat baru muncul. Itu enggak apa-apa, enggak jenuh juga. Matahari itu ya itu aja dari dulu. Tapi muncul sekian jam tenggelam. Besok muncul lagi. Orang enggak jenuh juga dengan matahari. Meskipun ya itu aja. Enggak ada variasi. Ya. Tapi kan enggak terus-terusan. Zaman bendino gawe kelambi batik enggak tahu ganti ya bojomu waleh. Ya. Enggak apa-apa gawe kelambi batik tapi marang ngene diumbah simpen minggu ngarep tinggi maneh. Iku ora apa-apa. Bismillah. Marang ngono surat Baqarah sret 200 sekian ayat. Ono bismillah maneh. 200 ayat seret Ali Imran, ono bismillah maneh. Surat An-Nisa seret sekian ratus ayat, ono bismillah maneh. Baru surat enggak apa-apa. Ada bismillah terus, enggak ada variasi, wong arang-arang aja. Nah gitu. Deal. La siyama fi iftitahiha, apalagi di permulaannya. Mosok permulaannya bismillah, ya apa-apa tau. Falau kanat ayatan min kulli surah, lakana ibtida'u kulli suwar ala minhajin wahid. Andai basmalah itu ayat dari setiap surat, tentu awalan di semua surat itu dengan model yang sama. Atas metode yang sama. Semua surat diawali dengan basmalah, enggak ada variasi. Katanya wa hadza yukhalifu raw'atal bayan. Hal ini bertentangan dengan indahnya balaghah fi mu'jizatil Quran, dalam kemukjizatan Al-Quran. Jawabnya, yang diawali basmalah bukan hanya surat tok mas. Semua kelakuan amal apapun disunahkan diawali basmalah. Mau makan basmalah, mau pergi basmalah, mau berpakaian ya basmalah. Ojo dinten kok basmalah tok yang kok enggak ono variasi. Sesekali yo opo ya enggak apa-apa. Wong kita juga enggak waleh kok. Juga enggak jenuh. Wa qaulul malikiyah al-Fatihah.